Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya ucapkan kepada Bapak Dika Darmansyah, MKep, selaku dosen mata kuliah Keperawatan Keluarga, dan seluruh mahasiswa keperawatan 2021 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan untuk mempersingkat waktu, sebelum acara presentasi kelompok 3, konsep pelayanan keperawatan keluarga dibuka, maka perkenalkan saya Tegar Saputra Yasa selaku moderator untuk memandu pada acara kali ini. Sebelum dari itu, maka saya izin memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Kurani Yunia Ramadhani, dan yang kedua ada Tegar Saputra Yasa itu saya sendiri, yang ketiga ada Yaritza Aulia Putri Yuda, yang keempat ada Sofi Nastiani, yang kelima ada Agni Aulia, dan yang terakhir atau yang keenam ada Muhammad Alfi Zikri Ramadan. Selanjutnya pematerian konsep keluarga akan dibacakan oleh para pemateri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Tegar telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Yang pertama yaitu ada materi tentang keperawatan keluarga. Nah, keperawatan keluarga terdiri dari filosofi-filosofi dan cara berinteraksi dengan klien itu mempengaruhi bagaimana perawat mengumpulkan informasi, mengintervensi dengan pasien, advokasi untuk pasien. Nah, dan pendekatan keperawatan spiritual dengan keluarga filosofi menggabungkan asumsi berikut. Kesehatan mempengaruhi semua anggota keluarga, semua kesehatan praktek, keperawatan, sikap, keyakinan, perilaku, dan keputusan dibuat dalam konteks yang lebih besar, sistem keluarga dan masyarakat menurut Hasrina tahun 2023. Nah, dapat disimpulkan untuk definisi keluarga yaitu sangat bervariatif ya teman-teman, sesuai dengan orientasi teoritis yang digunakan untuk menjadi dasar dalam pendefinisiannya. Nah, keluarga berasal dari bahasa Sanskerta yang terbagi menjadi kata kula dan warga dalam atau kita sebut kulawarga yang merupakan anggota kelompok kerabat. Nah, berikut adalah definisi keluarga sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Yang pertama, keluarga merupakan sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan. Yang kedua, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat. Yang ketiga, yaitu keluarga merupakan dua orang atau lebih yang hidup bersama. Boleh slide selanjutnya? Nah, selanjutnya yaitu menurut Leininger. Nah, menurut Leininger ini, keluarga merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari individu-individu yang bergabung dan berinteraksi secara teratur antara satu dengan yang lainnya, yang diwujudkan adanya saling ketergantungan dan berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan perkawinan, kelahiran, adopsi, dan boleh jadi tidak diikat oleh hubungan darah yang tinggal dalam satu atap dengan keadaan saling berinteraksi dan saling ketergantungan, serta memiliki perannya masing-masing, memiliki kedekatan emosional yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya di sini ada definisi dari proses keperawatan ini, berbeda dari yang barusan ya teman-teman. Kalau yang slide sebelumnya yaitu definisi dari keperawatan keluarga. Nah, kalau ini definisi dari proses keperawatan nih. Nah, proses keperawatan merupakan satu pendekatan untuk pemecah masalah yang merawat untuk mengatur dan memberikan asuhan keperawatan. Nah, keperawatan adalah membantu individu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan tingkat tertinggi klien. Perawat bertemu dengan klien memicu interaksi khusus termasuk komunikasi, observasi, dukungan, pendidikan, dan pemberi asuhan keperawatan. Perawat mendukung dan memotivasi individu dalam menjalani kesehatannya. Nah, proses keperawatan adalah suatu metode
yang sistematis dan terorganisasi dalam pemberian asuhan keperawatan yang difokuskan pada reaksi dan respons unik individu pada suatu kelompok atau perorangan terhadap gangguan kesehatan yang dialami, baik aktual maupun potensial. Ini menurut Deswani tahun 2011. Nah, sedangkan menurut Tencent dan Kenny tahun 2009, tujuan utama dari proses keperawatan adalah memberi metode sistematis bagi praktik keperawatan. Nah, bagi praktik keperawatan untuk maaf teman-teman, untuk memudahkan pendokumentasian dan memudahkan diagnosis, rencana respon klien dan evaluasi asuhan. Mohon maaf teman-teman. Evaluasi asuhan. Mohon maaf teman-teman. Evaluasi asuhan keperawatan. Evaluasi asuhan keperawatan yang tepat dapat mengurangi kesalahan kerja perawat, mengindividualisasikan keikutsertaan klien dalam perawatan dan meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas dalam praktik keperawatan. Manfaatnya yaitu memberi perawatan yang berkualitas kepada pasien, continue, partisipasi dalam kesehatan dan pendidikan perawat konsisten dan sistematis, kepuasan kerja bagi perawat dan pertumbuhan profesional. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, di proses keperawatan keluarga itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada tahap pengkajian. Nah, definisi pengkajian itu sendiri merupakan tahap awal dan mendasar dalam memberikan asuhan keperawatan. Sedangkan untuk pengkajian keperawatan keluarga adalah tahapan awal yang dilakukan oleh perawat dalam menggali informasi tentang anggota keluarga yang diasuhnya berkaitan dengan kondisi kesehatan anggota keluarga tersebut. Pengkajian keperawatan keluarga dapat dilakukan dengan langkah-langkah berupa metode atau cara observasi, wawancara, dan juga pemeriksaan langsung pada anggota keluarga gitu. Nah, yang kedua mengenai proses pengkajian keperawatan keluarga gitu. Kegiatan yang dilakukan dalam melakukan pengkajian ialah mengumpulkan data dari klien. Pengumpulan data dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, macam-macam data apabila ditinjau dari kesenjangan dalam memperoleh data tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada data dasar dan data fokus. Untuk data dasar, ialah berisi informasi klien seperti umur, usia, nama, dan juga TTV. Yang kedua ada data fokus. Data fokus ialah berisi kondisi klien atau keluhan klien gitu. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam data apabila ditinjau dari bagaimana perawat mendapatkan data tersebut terbagi menjadi yang pertama ada data subjektif, yaitu data yang diungkapkan oleh klien gitu. Dan yang kedua ada data objektif, yaitu data observasi atau yang dilihat oleh perawat. Dan yang ketiga ada macam-macam data apabila ditinjau dari sumber data tersebut diperoleh terbagi menjadi yang pertama sumber data primer, yaitu sumber data yang asalnya itu langsung dari klien tersebut, dan yang kedua ada sumber data sekunder gitu, yang sumber datanya bukan berasal dari klien, seperti berasal dari keluarga, teman, kerabatnya, atau dan lain-lain gitu. Boleh di next slide. Di pengkajian keperawatan keluarga ini terdiri dari apa sih? Yang pertama itu anamnesa dan pemeriksaan. Nah, anamnesa ini ialah melakukan tanya jawab gitu. Kalau tanya jawab dengan klien disebut auto anamnesa, kalau tanya jawab dengan keluarganya disebut anamnesa gitu. Nah, untuk pemeriksaan juga dibagi 2, yaitu pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Di pemeriksaan fisik ini ada 4, yaitu inspeksi melihat, yang kedua ada palpasi meraba, yang ketiga ada perkusi mengetuk, dan yang keempat ada auskultasi atau mendengar gitu. Lalu di pemeriksaan penunjang itu seperti hasil laboratorium dan juga rekam medik. Nah, pertanyaan apa sih yang dilontarkan kepada keluarga tersebut dalam pengkajian terbagi menjadi 7. Yang pertama itu ada data umum atau identitas keluarga. Yang kedua, data kondisi kesehatan seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, data kesehatan lingkungan. Yang keempat, data struktur keluarga. Yang kelima, ada data riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Yang keenam, ada data fungsi keluarga. Dan yang terakhir, ada data coping keluarga. Lalu yang kedua itu ada bagian diagnosa. Nah,
diagnosa keperawatan keluarga ialah menilai respon keluarga dengan masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarganya, baik secara aktual maupun potensial. Jenis-jenisnya, menurut PPNI, jenis diagnosis keperawatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada diagnosis positif, ialah menunjukkan bahwa klien saat ini sedang berada dalam keadaan sehat dan biasanya disebut dengan diagnosis promosi kesehatan. Yang kedua ada diagnosis negatif, yang dimana menunjukkan bahwa klien saat ini sedang berada dalam kondisi kurang sehat atau sakit, ataupun sedang beresiko untuk mengalami sakit gitu. Nah, diagnosis negatif ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada diagnosis aktual dan diagnosis risiko. Lalu di sini ada bagaimana sih cara perumusan diagnosis keperawatan menurut PPNI. Yang pertama itu ada penulisan 3 bagian. Rumusnya itu adalah masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda gejala. Dan yang kedua ada penulisan 2 bagian, dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada diagnosis risiko. Rumusnya yaitu masalah dibuktikan dengan faktor risiko. Yang kedua, diagnosis promosi kesehatan, rumusnya yaitu masalah dibuktikan dengan tanda gejala. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada bagian intervensi keperawatan keluarga. Nah, setelah perawat melakukan pengkajian dan menetapkan diagnosis keperawatan, maka langkah selanjutnya itu merumuskan intervensi. Nah, intervensi keperawatan ini segala macam tindakan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis oleh perawat untuk mencapai luaran yang sesuai harapan. Nah, intervensi keperawatan keluarga adalah upaya penyusunan strategi tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah kesehatan pada klien dan keterlibatan keluarga serta tim kesehatan yang lain. Nah, penyusunan perencanaan keperawatan keluarga mencakup penentuan prioritas masalah, tujuan, dan rencana tindakan pada penyusunan intervensi keluarga. Nah, di sini ada 5, yaitu menetapkan prioritas masalah, menentukan tujuan, menentukan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya, nah, intervensi keluarga juga bisa kita ketahui sebagai upaya penyusunan strategi tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk mengatasi kesehatan ya. Nah, standar intervensi keperawatan Indonesia bisa kita ketahui dengan singkatan SIKI, menggunakan sistem yang sama dengan klasifikasi standar diagnosis keperawatan Indonesia. Nah, tindakannya itu jadi kayak rangkaian perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi yang telah disusun oleh perawat. Terdirinya tadi dari tindakan observasi, tindakan terapeutik, tindakan edukasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, nah di sini ada setelah bagian intervensi ada bagian implementasi. Nah, implementasi pada keperawatan keluarga dapat dilakukan pada individu dalam keluarga serta juga pada anggota keluarga yang lain. Nah, contoh implementasi yang diterapkan pada individu meliputi tindakan keperawatan secara langsung, tindakan yang bersifat kolaboratif, dan pengobatan dasar, tindakan observasional, serta tindakan promosi kesehatan. Nah, implementasi yang ditujukan pelaksanaannya itu pada keluarga biasanya meliputi yang satu, meningkatkan kesadaran keluarga nih terhadap masalah yang sedang dialami oleh anggota keluarganya. Kedua, memberikan bantuan pada keluarga untuk dapat mengambil keputusan yang tepat ketika ada tindakan mengenai kesehatan keluarga yang dialami oleh anggota keluarganya. Yang ketiga, mempercayakan pada keluarga akan kemampuannya itu dalam merawat anggota keluarga yang sakit dengan caranya salah satunya yaitu melakukan perawatan. Selanjutnya, di akhir setelah implementasi ada evaluasi keperawatan keluarga. Nah, sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun dan telah diimplementasikan nih, misalnya kepada klien dan keluarga, apabila belum atau tidak berhasil, maka perawat harus memikirkan dan memodifikasi tindakan apa nih yang akan selanjutnya perawat berikan pada klien atau keluarganya.
Nah, semua rencana tindakan yang telah disusun tidak mungkin dapat diberikan dalam satu kali kunjungan saja oleh perawat. Untuk itu, dapat dilakukan bertahap sesuai dengan kesepakatan kunjungan yang telah dibuat antara klien, keluarga, dan perawat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alfi. Kepada Saudara Alfi, dipersilakan. Baik, selanjutnya peran perawat keperawatan keluarga. Ada pelaksana. Peran dan fungsi perawat sebagai pelaksana adalah memberikan pelayanan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan, mulai pengkajian sampai evaluasi. Pelayanan diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya keamanan menuju kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Kegiatan yang dilakukan bersifat promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif. Selanjutnya ada pendidik. Peran dan fungsi perawat sebagai pendidik adalah mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, mengembangkan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan kesehatan agar keluarga dapat berperilaku sehat secara mandiri. Selanjutnya, berperan sebagai konselor. Peran dan fungsi perawat sebagai konselor adalah memberikan konseling atau bimbingan kepada individu atau keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu untuk membantu mengatasi masalah kesehatan keluarga. Selanjutnya sebagai kolaborator. Peran dan fungsi perawat sebagai kolaborator adalah melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah kesehatan di keluarga. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan apa itu instrumen keperawatan keluarga. Nah, di setiap pengkajian maupun itu keperawatan keluarga, keperawatan anak, keperawatan komunitas itu memerlukan instrumen, yaitu beberapa data yang perlu kita tanyakan kepada klien. Yang pertama yang sudah pasti ada pengkajian tanggal, nama, NIM, lalu data umum. Data umumnya berbeda dengan keperawatan dewasa. Di sini keperawatan keluarga berfokus pada keluarganya itu sendiri. Di mana data umum ini terdapat 7 poin, yaitu yang pertama kepala keluarga, jenis kelamin, umur, atau tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, dan juga alamat. Nah, pada bagian kedua ini perlunya kita memasukkan susunan anggota keluarga. Di mana itu ada nama, ada umur, ada seks, ada DX atau pekerjaan, lalu ada, mohon maaf jika di sini tidak terlihat, mungkin nanti saya akan kirimkan filenya. Nah, selanjutnya ada genogram. Tipe keluarga seperti apakah? Apakah tipe keluarga yang sudah kita pelajari itu ada beberapa tipe keluarga. Yang pertama ada nuklir, the Diad family, single parent, single adult, extended family, middle age, atau kin network family. Dan masih banyak yang lainnya. Kedua ada tipe, yang ketiga ada suku bangsa, yang keempat ada agama. Pada bagian ketiga, yaitu kita perlunya mengkaji kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai nutrisi, istirahat dan tidur, dan juga aktivitas olahraga, serta kebersihan diri yang bisa kalian lihat sendiri poin-poinnya, seperti, mohon maaf, seperti makanan, lalu cara penyajian seperti apa, istirahat tidur, apakah keluarga tersebut membiasakan untuk tidur pada siang hari, dan juga apakah setiap anggota keluarga memiliki kamar tidur masing-masing, jika untuk aktivitas olahraga, apakah keluarga tersebut senang berolahraga, atau seberapa seringnya mereka berolahraga. Terakhir yaitu kebersihan diri, ya, seperti mandi, sikat gigi, dan juga cuci rambut. Yang keempat itu ada status ekonomi. Nah, apakah di keluarga tersebut semuanya sudah mempunyai penghasilan atau masih ada yang bersekolah dan lain-lain. Dan juga apakah penghasilan yang digunakan untuk keperluan keluarga atau tidak, berapa gajinya per bulan, lalu ada apakah tercukupi kebutuhan sehari-hari di dalam keluarga tersebut. Bila tidak tercukupi, apa yang mereka lakukan? Di sini kita perlu mengetahui juga
coping keluarga mereka ketika mendapati masalah. Yang ketujuh, siapakah pengelola keuangan dalam keluarga. Yang kelima yaitu ada aktivitas rekreasi anggota keluarga. Jadi selain kita mengetahui bagaimana keseharian mereka, rekreasi pun sebetulnya perlu di dalam keluarga. Yang pertama kita perlu menanyakan apakah mempunyai kebiasaan untuk rekreasi yang teratur, lokasinya kemana, lalu apakah setiap keluarga ada waktu senggang, dilakukan dengan cara bermanfaat, apakah kegiatan tersebut berpengaruh baik atau tidak untuk dirinya sendiri, dan apakah kegiatan tersebut berpengaruh atau tidak terhadap kehidupan keluarganya. Yang ke-6 itu ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Di sini kita akan membahas bagaimana ibunya melahirkan, lalu bagaimana kondisi neonatus pada anak, apakah BBLR atau tidak, dan masih banyak data-data lainnya. Mungkin kelompok akan mengirimkan file lebih lengkapnya dan data-data instrumen lebih lengkapnya kepada teman-teman. Yang terakhir, untuk kesimpulan akan disimpulkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan ke tahap akhir dari kesimpulan pematerian kali ini. Proses keperawatan merupakan satu pendekatan untuk pemecahan masalah yang mendukung kemandirian untuk mengatur dan memberikan asuhan keperawatan. Keperawatan adalah untuk membantu individu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan tingkat tertinggi klien. Perawat bertemu dengan klien memicu interaksi khusus termasuk komunikasi, observasi, dukungan, pendidikan, dan pemberi asuhan keperawatan. Perawat juga mendukung dan motivasi individu dalam menjalin kesehatannya. Tujuan utama dari proses keperawatan adalah memberikan metode sistematis bagi praktik keperawatan untuk memudahkan pendokumentasian data, memudahkan diagnosis, rencana, respon klien, dan evaluasi. Dan juga evaluasi asuhan keperawatan yang tepat dapat mengenai kesalahan kerja perawat, mendifferensiasikan keikutsertaan klien dalam perawatan dan meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas dalam praktik keperawatan. Dan juga manfaatnya memberi perawatan yang berkualitas kepada pasien, kontinu partisipasi dalam kesehatan dan pendidikan perawat konsisten dan sistematis, kepuasan kerja bagi perawat dan pertumbuhan profesional. Mungkin sekian pembahasan dari kelompok 3 mengenai proses asuhan keperawatan keluarga. Sebelum saya tutup acara pematerian kali ini, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata dan juga penyampaian materi dari beberapa teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.